Setelah reformasi 98 harus revolusi lawan rejim Sontolo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipanggil oleh Komandan Gunarti untuk buka bersama. Jadi saya nggak tahu ada acara seperti ini. Tapi waktu Mbak Narti tadi pidato ya, saya lihat terus saja. Kira-kira sekitar 30 tahun yang lalu masih kinyis-kinyis, termasuk masih rada anak bawah ya, tapi sangat militan. Sampai saat hamil pun dia masih turun jalan ya. Itu nanti. Jadi saya lihat konsistensinya, makanya saya diundang. Wah, dosa saya kalau nggak datang ya. Dan dulu adalah satu tempat di mana saya dulu hanya mengenal dua faksi ya, FPSI ya satu sisi dan SBSI. Nah, saya bersama Mbak Narti, Mukhtar segala itu di sebelah itu karena kita berhadapan langsung. Sekarang ini ternyata berkembang begitu hebat ya, banyak sekali, sampai sebagai orang yang dulu terlibat ya di banyak buruh bingung sendiri ya. Oh banyak betul. Bahkan sebagaimana waktu perdebatan kita pertama menanti kan nggak memutar ya, waktu bikin partai buruh gitu kan, terulang lagi sekarang. Ini satu hal yang sebetulnya perlu kita renungkan bersama ya. Saya tidak anti, tapi kalau ada partai buruh sampai tidak lolos 5% itu pasti buruh bohongan itu ya. Jadi saya bilang Pak Iqbal, silakan nomor 1 ya, janjikan saya 40% itu pasti. Ya kalau partai buruh cuma 0, ini buruh apa itu? Ya kan? Ini satu hal jadi perenungan kita. Nah di sini tadi disebut oposisi. Mas Eros masih percaya pemilu? Ya? Masih percaya pemilu? Kenapa? Mas Eros masih percaya pemilu? Percaya pemilu. Masih percaya pemilu, Mas Eros? Saya percaya sama TNI. Saya bukan percaya pemilu, percaya sama TNI saya percaya. Kalau percaya pemilu saya ikut juga. Jadi begini, saya pikir kalau dibilang oposisi, artinya saya tidak konsisten. Saya tidak segan mengatakan saya bagian dari pemerintah. Ya, untuk diketahui bahwa tidak semua seperti itu. Ya, jadi memang kita ini selalu pendekatannya segregasi total ya. Menurut saya itu mungkin perlu direnungkan kembali. Karena banyak juga teman-teman ya di partainya Mas Hendri yang stres juga ada, termasuk tekniknya stres ini. Jadi kurus itu bukan karena gula, stres juga ya. Karena antara apa yang dibayangkan pada saat kita membangun ya partainya Hendri gitu kan ya. Mas Eros yang bangun, aku ikut Mas Eros. Ya, saya kan hanya meladeni saja. Saya sebetulnya seolah-olah komandan dulu, padahal diperintahkan ya sama Hendri Narti segala itu kan perintah saya dulu. Nah, yang saya coba ingatkan satu hal aja, ya. Mungkin Mas nanti ya Mas Bintang bisa cerita lah gimana waktu kita lawan Persib itu lebih ngeri gitu ya. Sekarang justru melawan kerupuk ini ya, kok kita jadi lebih lembek dari kerupuk, itu saya nggak paham. Ya. Hati-hati. Enggak. Masalahnya satu. Kalau menurut saya memang ego sektoral itu tinggi banget. Nah, ini yang saya minta coba dipikirkan kembali lah ya. Karena menurut saya gini, musuh kita sebetulnya kalau dibilang pemerintah kok terlalu kecil ya. Karena pemerintah itu kan cuma 5 tahun sekali ya.
jangan salah sasaran. Saya pikir mungkin yang paling tepat musuh kita utama itu oligarki. Ya, betul. Ya. Jadi jangan diperkecil. Nah, kaum oligarki inilah yang berhasil menggunakan namanya pemerintah sebagai legitimasi apa yang mereka mau. Nah, makanya berarti kalau saya boleh usul, ini usul boleh ada, boleh di sini. Bebas. Ya, 1 juta buruh. Kalau 2 juta buruh, ya partisipasinya dipersempit toh, ya. Kenapa nggak ditambahin? Ya, 1 juta buruh dan rakyat Indonesia. 1 juta buruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh elemen, ya. Rasanya kan buruh itu yang masih konsisten, loh ya. Mahasiswa dengan BEM-nya juga masih terpecah-pecah. Sekarang dengan adanya Mas Jumhur yang bisa mengolah di mana-mana, gitu kan ya. Di mana-mana maksudnya pemerintahan apa aja bisa olah. Tapi yang harus sayangkan, kenapa pada akhirnya kita-kita ini bisa diolah oleh pemerintah? Enggak beginilah. Kalau ditanya pemerintah sekarang ini betul nggak itu dikuasai oleh PDIP? Iya, betul ya Pak Dante. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Dan beliau yang aktivis dari PDIP. Saya bilang bukan. Ini bukan PDIP. Kalau PDIP saya pasti tahu. Ya, ini nggak tahu partai apa ya. Kalau PDIP saya pasti tahu. Karena anggaran dasarnya segala, insya Allah saya terlibat dalamnya. Dan perjuangan garis politiknya, apa yang harus kita lawan, apa yang harus kita tentang, sangat jelas. Yang sekarang ini, kalau toh oposisi terhadap PDIP, nah berarti hadapi, berarti kan kekuasaan, ya. Saya kok orientasinya kita turun dikit lah. Coba kita orientasi ke penguasaan dulu. Karena penyakitnya partainya Pak Sandi dulu, ya kan? Orientasinya kekuasaan, masuk istana tanpa penguasaan, kayaknya nggak menguasai apa-apa. Loh, emangnya partainya Mas Sandi menguasai apa sih? Boleh Anda bohongin orang, jangan bohongin Aro Jarot, itu aja. Nah ini yang penting ya. Maksudnya kalau saya sih ini Mas Dhani namanya usul Mas ya. Kalau kita bilang kita kembali menerap prima, itu gak usah diomongin, itu di hati kita. Nah, Bapak ini kan direkam ya. Kalau saya minta tawaran strategisnya gitu, kenapa nggak kita perkecil dulu ya? Karena kita mencakup keseluruhan nanti. Kenapa nggak stick ke UUD 45 aja, pasal 33, hanya itu aja. Konsentrasi pasal 33, karena disinilah sejak kehancuran kita berawal. Saya dengan Pertamina Mas ya, itu kalau ngeduk ngambil minyak, dikasih dong berapa persen, Pak Jumur berapa persen? Orang kepala ininya. Kalau migas 85-15. Iya kan, 15-nya kan, ya 85-nya pemerintah kan. Nah, pertanyaan saya, Beda. kenapa batu bara jadi beda? Betul. Kenapa nikel beda? Kenapa nggak buruh kita bersatu, kita persoalkan itu dulu? Karena dari situ, itu substansi awalnya. Kalau ngatur ini, ngatur itu tuh embel-embel aja. Tapi kalau pasal 33 menjadi window kita, saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan mendukung gerakan buruh. Itu yang saya yakini. Karena memang ketidakadilannya dari situ. Bagaimana ya seseorang yang hanya karena license satu lembar kertas sekarang menjadi raja, siapapun yang mau jadi gubernur seorang dia, bahkan menjadi presiden pun ya sangat berpengaruh. Karena apa? Hanya tadi itu hal yang kita sepelekan pasal 30 nggak kita persoalkan. Persoalannya
secara serius. Jangan mempersoalkan dikasih jabatan langsung nggak ada lagi suaranya, ya kan? Itu yang saya sering alami. Makanya alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah menjabat apapun. Karena saya ingin tetap bersama rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Ya. Jadi saya ingin sekarang coba kita rubah taktiknya. Bukan saya nggak setuju mas ya. Kalau 45 itu sudah inherent sebetulnya ya di kita ya, kita nih. Kalau sekarang ini kan 2002. Iya. Jadi bukan apple to apple gitu ya. Dibubarkan besok pun tak apa. Produk-produknya itu pun tidak legitimate dalam konteks kan kehidupan maunya gini. Boleh Mas Bintang, Eros sampai boleh ya Mas ya. Saya cuma tak satu Mas, lakukan secara konstitusional. Apa artinya itu? Konstitusi yang sudah dibuat sebagai Amerika berupa to serve ya, untuk melayani nafsu birahinya, nafsu segalanya itu kaum oligarki ini. Jadi kalau semakin kita tunduk berkonstitusi ala pikiran mereka, sebetulnya kita sudah menghancurkan diri kita sendiri. Nah, saya kok makanya saya ada ganti ahli hukum di sini, banyak ahli hukum ya. Coba tolong pikirkan. Saya paling benci itu dengan supremasi hukum. Maaf ya Mas Bintang, saya seadanya saya biasa benci dengan supremasi hukum. Karena pada saat supremasi hukum itu menjadi pegangan, para penegak hukum yang jadi supremasi itu ya, penegak hukumnya, hukum itu sendiri terlantar. Makanya saya sebagai tawaran sebelumnya pergi gitu ya. Kenapa nggak supremasi kita kembalikan supremasi itu kedaulatan rakyat? Iya. Hukum hanya melayani. Pilarnya itu hukum jadi pilarnya nggak apa. Tapi yang harus dijunjung, yang dimuliakan supremasi kedaulatan rakyat itulah. Jadi kedaulatan rakyat sebenarnya hal-hal sederhana itulah makanya saya bilang dengan guru deh tambahin kayak rakyat Indonesia gitu kan ya, sehingga meluas. Dan kalau saya lihat tadi pidatonya Mbak Nanti, udah pantas jadi presiden ya, udah pantas, cuman potongan belum. Kan tinggal dibenahin sedikit ya. Modalnya sudah ada. Jadi menurut saya sebetulnya malu karena saya lihat teman-teman sangat konsisten. Saya bilang tadi Mas sebetulnya seumur tadi sudah semua cucu aja ya. Ternyata kenapa harus balik lagi? Ya, karena saya lihat jumbo ya, waktu pidato ya, itu ya. Hanya besok mau kiamat ya. Ternyata betul Indonesia akan kiamat kalau kita nggak bergerak. Saya mengajak teman-teman ayo kita bangkit tanpa harus ya. Dan yang saya minta jangan mau dipisah-pisahkan lah, gitu ya. Pokoknya si Iqbal mau di partai ya bikin bal, yang penting bagus lah, gitu ya. Siapapun begitu. Dan maaf kalau tadi pertanyaannya masih percaya pemilu ya. Pemilu itu satu keniscayaan yang harus dilakukan ya. Permasalahannya apakah partai-partai ini betul-betul tonggak demokrasi atau legalitas? Kalau ditanya sama saya pemecahannya ya nggak mungkin lah buat pemilu. Makanya kalau ada orientasinya pergantian saya paling ini orang sakit kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Yang kita tuntut sekarang perubahan. Perubahan itu harus dilakukan ya dengan satu konsep yang jelas. Kalau harus ada revolusi, kenapa tidak? Dulu saya menggunakan kata-kata reformasi karena saya bikin pidato ya. Waktu itu saya mau tulis revolusi, cuman Mas, makanya saya kata reformasi total. Itu nggak ada reformasi total. Saya bikin siapa? Ya. Tapi sebetulnya yang paling benar ya revolusi. Tapi itu kalau pemerintah pada takut itu kita yang nggak ngerti masalah. Jadi intel-intelnya kita nggak ngerti masalah, ya. Jadi nggak usah takut sama revolusi.
revolusi. Yang saya takut chaos, ya, beramok gitu. Rakyat bisa marah loh ya. Lihat kelakuan yang begini nih. Iya. Korupsi di mana-mana, di seluruh lini yang seharusnya dalam pemberantasan, disitulah sarangnya. Jadi sebelum rakyat marah, ini kan direkam ya, kata teman saya pemerintahan, kembalilah ke jalan yang benar. Ya, buat teman-teman juga termasuk Pak Jokowi, kita titipkan negeri ini untuk diselamatkan, bukan untuk dicelakakan. Ya. Salah satu, saya kok kalau saya begini, saya boleh posisi karena saya sayang sama Pak Jokowi, ngemat, ya kan? Sudah kurus, ditambah kurus kalau gitu. Jadi mudah-mudahan doakan ya selamat terus, ya. Ya kalau dia kita selamatkan, ya perintahnya beliau, ya kan? Yang masih bisa dibina, kita bina. Kalau Tidak bisa kita bina. Binasakan. Dengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta maaf karena nanti jam 8 harus langsung jalan langsung ya ke Kompas. Jadi saya minta izin ya. Saya harus, tapi saya mau dengar Mas. Ya, terima kasih Pak Eros. Wah, ilmu baru nih, kan gitu kan? Langsung ke titiknya. Revolusi desa yang kita buat. Nah, ASP ini harus membuat nih. Cita-cita saya adalah buruh itu gak cuma di upah 5 juta, bahkan sekarang 4.900.000 ya. Ini 2 juta. Itu nggak cukup itu, sangat-sangat tidak cukup, apalagi kalau dibanding dengan pejabat. Jadi sumber daya manusia itu harus dihargai lebih besar daripada yang lain-lain, termasuk mesin-mesin, karena mesin-mesin itu yang menciptakan manusia. Dan itulah kemenangan dari Barat. Barat itu menghargai sumber daya manusia luar biasa. Oleh karena itu, maka jadi maju. Saya masih ingat Pak Tri Sutrisno ketika membuka jambore di Sumatera Utara ya, mengatakan kalau mau kaya jangan jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri itu sebetulnya juga buruh juga, karyawan juga, yang termasuk dalam perjuangan aliansi ini. Sebab buruh itu adalah tulang punggung daripada ekonomi. Nggak ada buruh, nggak ada ekonomi. Kita mendapatkan angka PDB, produk domestik bruto itu karena buruh. Jadi tidak ada di dunia ini negara yang mengabaikan buruh. Buruh harus diberi nilai yang tinggi, lebih tinggi daripada sekedar mesin. Jadi saya menyaksikan entah 2000 berapa ya, 2006 atau 2000, ketika SPSI menolak Undang-Undang nomor 13 ya, Undang-Undang 13 tahun 2013. Ya. 2003. Iya ya. Menolak revisi. Betul. Itu diberitakan 100.000 orang kumpul di depan DPR MPR dan dikirim putusan masuk ke dalam, disetujui pakai surat dari mungkin salah satu anggota MPR, dan akhirnya dengan surat tersebut itu 1 Mei bubar. Ternyata tidak pakai kop surat, tidak pakai cap. Jadi akhirnya tanggal 3 Mei datang lagi kelompok buruh yang lain. Dan hari itu yang namanya gerbang pintu MPR diangkat roboh. Tapi ya karena tujuannya tidak untuk masuk
dan menduduki DPR MPR lalu melakukan perubahan besar dan cepat atau revolusi tadi, ya hanya berhenti 6 meter saja dari pintu gerbang yang roboh itu. Nah, menurut pandangan mata saudara Muslim Arbi, revolusi sudah dekat karena pintunya sudah digoyang-goyang, bukan pintunya, pagarnya. Dan menurut pendapat saya, kalau gerbang maupun pagarnya itu jadi roboh, tentu ada tekniknya. Dan saya sudah memikirkan lama tentang teknik bagaimana merobohkan itu. Itu menjadi tanda pendudukan terhadap MPR. Kenapa MPR harus diduduki? Karena itu adalah simbol kedaulatan rakyat yang tadi disampaikan oleh Mas Eros. Saya menyebut Mas Eros itu senior saya. Iya, ternyata umurku lebih tinggi, lebih banyak daripada umurnya Mas Eros. Aku terus terang kaget, saya kira udah 80. Memang wajahnya wajah muda. Dari dulu nggak berubah. Jadi itu, saya nggak akan banyak bicara mengenai kejelekan daripada kerusakan yang dibikin oleh rejim ini. Yang saya maksud rejim ya pemerintah ditambah dengan pengkhianatan para oligarki itu karena mereka bersimbiose. Itulah rejim yang harus dijatuhkan. Dan ketika rakyat bergerak, itulah konstitusi yang tertinggi. Ketika rakyat ada di jalan, itu adalah konstitusi yang paling tinggi. Jadi kerusakan yang sudah parah dan sudah di mana-mana, sudah nggak bisa dibilang lagi, ya, apakah itu undang-undangnya, apakah hukumnya, apakah korupsinya, itu rusak di mana-mana. Dan oleh karena itu negara ini harus diselamatkan. Lewat rakyat bergerak, bangkit dan bergerak, duduk di DPR MPR, jatuhkan rejim, bikin pemerintah transisi, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, di mana jelas pasal 33 belum dirusak oleh ayat 4. Tentu saja soal pemilu, ya partai-partai ini maaf saja harus dibubarkan dulu. Karena undang-undangnya nggak benar, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres sudah nggak benar, harus diganti. Dan pemerintah transisi salah satu kewajibannya adalah itu. Cukup ya? Saya kira itu aja, Mas. Saya kira itu aja, nggak ada yang lain. Cukup karena sudah Dan substantif. tentu saja setelah yang kita mau. rejim baru ini, ya, pemerintah transisi dalam waktu pendek, dia harus mencabut ini semua. Omnibus Law dan sebagainya harus cabut. Bikin undang-undang pemilu yang baru, undang-undang partai politik yang baru, supaya jangan terjadi transaksi, sistem transaksional, dan macam-macam. Ya tentu saja termasuk bagaimana mengusir Cina-Cina nikel itu, ya, supaya bisa menjadi sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya, baik minyak, batu bara, nikel dan lain-lain. Saya kira itu saja, dan kita akan ke sana. Dan tahun ini insya Allah itu berhasil. Amin. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita mulai karena jujur aja kita nggak boleh bohong lah bahwa sebetulnya ada naik turun dalam ritme perjuangan ini. Saya jujur saja sejak ketika kita memulai lagi aksi-aksi perlawanan untuk melawan ketidakadilan itu yang sudah kita lakukan berkali-kali, bahkan kalau kata lagu berjuta kali turun aksi untuk satu langkah pasti ya gitu. Tapi jujur dalam hati kita tuh ada naik turun ritmenya. Berkali-kali kok gendeng ini nggak mau berubah, dan kadang-kadang kita juga turun juga ritme itu. Ini asap yang salah gitu. Logika, keyakinan kita, ilmu kita, pengetahuan kita mengetahui bahwa undang-undang itu salah, peraturan ini salah, semua itu salah. Tapi kok nggak mau berubah? Kita ajak teman-teman bergerak, ya bergerak besar. Diajak lagi mengecil lagi karena mungkin uang untuk tabungan dari check off system kalau di buruh ya. Itu kalau mau bergerak aksi harus ada uang untuk transport, dan transport itu dari buruh sendiri, dan buruh itu sangat tipis sekali kelebihannya begitulah untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang atau kegiatan yang di luar keseharian. Jadi memang kita kadang-kadang menunggu dulu sebulan untuk bisa mengumpulkan uang karena kita tidak ada bayar kira-kira begitu. Nah kemudian tiba-tiba ada keinginan beraliansi. Kita senang teman-teman kumpul beraliansi. Tiba-tiba kita diundang oleh YLBHI, ya, undang YLBHI, bukan hanya buruh, tapi ada petani, ada nelayan, ada mahasiswa, ada apa, semua berkumpul, dan kemudian, ini kok pada semangat lagi, maka muncul lagi semangat kita. Ini pasti ada kayak gitu, nggak mungkin nggak lah. Kita semua kan di sini pimpinan ya, kita bukan sekadar anggota gerakan buruh, tapi pimpinan buruh dan juga pimpinan mahasiswa. Nah, muncul lagi semangat, melakukan lagi aksi besar, dan itu terjadi. Sudah mulai lebih banyak jumlah organ yang bukan hanya buruh. Itu satu kabar gembira bagi kita. Dan itu sampai juga ke teman-teman di serikat buruh, di anggota buruh kita. Maka aksi membesar lagi. Dan kemudian saya ingin secara khusus menyampaikan bahwa ketika suasana yang sudah mulai tadi ritmenya menurun, ada undangan dari kita, berterima kasih kepada gerakan civil society yang dipelopori LBH. Itu ucapan yang tulus, minimal dari saya pribadi atau dari saya sebagai pimpinan konfederasi. Mudah-mudahan mewakili teman-teman ini bahwa kita berterima kasih kepada gerakan civil society yang punya agenda yang sama dengan kita. Kemudian yang saya ingin secara khusus lagi berterima kasih kepada mahasiswa. Saya berterima kasih kepada mahasiswa yang ada di Bengkulu bergerak. Temanya apa? Temanya adalah hapus, hajar, batalkan perpu dan sebagainya. Kemudian kita berterima kasih pada mahasiswa di Lampung. Barusan kita berterima kasih pada mahasiswa dari Gorontalo yang menjauh di sana, bergerak ricu karena ingin undang-undang cipta kerja itu dihapus. Kita berterima kasih kepada mahasiswa yang ada di Malang, ya. Kita berterima kasih kepada mahasiswa yang ada di Bandung, di berbagai kota, di Makassar. Berterima kasih. Dan ini mahasiswa tanpa ada buruhnya, bisa dikatakan begitu. Karena memang mereka sendiri, mereka sudah beresonansi dengan gerakan ketidakadilan ini untuk menumpas ini semua. Terima kasih. Dan saya merasa bahagia banget. Dan ini perlu teman-teman, mungkin juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini ketahui bahwa gerakan kalian itu juga membuat semangat bukan hanya pimpinan serikat buruh. Hati-hati, ini penting. Kalau pimpinan serikat buruh tadi sudah dijamin sama Bung Daeng dan siapa dan teman-teman Murudi, dan pimpinannya udah selalu on fire gitu. Ya, on fire. Tapi ternyata tidak otomatis bisa juga menjadikan on fire pada atau semangat yang menggebu-gebu pada anggota. Nah, kehadiran gerakan mahasiswa yang begitu persis sama menyuarakan hasrat perjuangan kaum buruh ini, maka ini akan membangkitkan semangat bagi anggota-anggota. Namun begitu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada anggota-anggota kita yang militan, yang terus berjuang, aksi berpuluh-puluh kali, dia korbankan waktu, bahkan korbankan hari kerja dan sebagainya untuk bersama kita, ya, bersama kita, karena ini memang bukan untuk kita, tapi untuk kita semua, bukan hanya untuk kita, tapi kita semua. Jadi, dan mudah-mudahan ini juga bisa memanggil kepada teman-teman gerakan buruh yang ada yang belum mungkin merasa perlu untuk bersama-sama melakukan gerakan secara serentak. Mudah-mudahan ini semua saling bersinergi, saling konstruktif, saling menguatkan, atau bisa dikatakan saling berkompetisi dalam kebaikan. Contohnya apa? Kompetisi kebaikan. Kita sepakat ada ketidakadilan, kita sepakat ini harus ditumpas, kita sepakat menumpas ini tidak bisa dengan 10 orang, 1000 orang, maka tiap organ, saya ingin datang 1000 orang. Karena kita 1000, dia nggak mau kalah, dia pengen 2000, pengen 5000, pengen 10.000, akhirnya beratus-ratus ribu, dan mungkin akhirnya aliansi ASIS 1 juta buruh ini, atau bahkan lebih, bisa terjadi di Indonesia. Ini yang kita harapkan sebetulnya. Dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini mendapatkan insight atau inspirasi yang dari tokoh-tokoh tadi, terutama tausiah Ramadan dari Ketua Umum YLBHI yang begitu bagus dikaitkan dengan pergerakan. Ini saya rasa menarik ini harus diperbanyak ini. Jadi Pak Istur ini harus pidato di depan jamaah-jamaah yang mungkin jamaah-jamaah umat itu, bahwa ada keterkaitan yang nyata antara gerakan dengan itu penting itu. Jadi mengkonkretkan Iqra, mengkonkretkan membaca Al-Quran, ya kan? Itu real, nyata, dan itu sangat menginspirasi kita, terutama yang beragama Islam, ya. Jadi itu bagus. Terima kasih Pak Isnur, dan saya yakin 1 Mei KSPSI juga sudah menyatakan akan turun. Kita sama-sama turun, minimal kita tetap tunjukkan walaupun jaraknya pendek dari bulan Ramadan, dari Idul Fitri, tapi kita punya agenda-agenda besar yang tadi dari saya sudah bisik-bisik. Kita akan turun yang jauh lebih besar dari yang pernah ada sekarang ini, dan mudah-mudahan situlah perubahan kata-kata yang terjadi. Terima kasih, selamat berjuang, kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah merdeka harus merdesa, adil, makmur, beradab. Pada pertemuan hari ini warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini sebagai presiden kafir liberal terpaksa sekarang kembali ke Islam gara-gara tausiah Bundain sama Istur. Gini, saya mau membahas dari kesimpulan tadi itu yang dibicarakan dari Eros Garot, SPP, dan seterusnya dari perspektif hermeneutik. Dalam teori hermeneutik, ini aliansi aksi 1 juta buruh, bukan perkara jumlah 1 juta, 2 juta, atau 10 juta, melainkan simbol dari penanda dari semesta, artinya banyak. Itu pertama. Kedua, ini kan diksi aksi 1 juta buruh ini, aku paham Jumhur alaihi salam itu sebenarnya menganut Pancasila. Dalam Pancasila itu pelaku perjuangan adalah musyawarah mufakat dalam bentuk perwakilan yang ada di MPR itu. Jadi kan dibully nih waktu pertama aksi 1 juta buruh itu, sama-sama teman aktivis juga katanya, mana bisa mendatangkan 1 juta gitu kan, terbukti kan cuma 100.000 misalnya. Ingat dong dalam teori perwakilan, jadi kalau hadir 1.000 berarti mewakili 1 juta. Kalau ada 100.000, oh bayangin bisa 100 juta. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menurut teori hermeneutik juga, tadi Bung Eros Jarot alaihi salam itu sebenarnya mengasih penanda, ya,
Yang dibicarakan itu apa-apa yang dibayangkan, gitu loh. Jadi secara substansi apa-apa yang dibayangkan. Seperti juga Plato, ya, bikin apa konsep negara itu bukan fakta, apa-apa yang dibayangkan. Dan itu penting. Sama pentingnya ketika periode perjuangan Nabi Muhammad SAW, periode Mekah. Bebaskan jiwanya, baru periode apa namanya Madinah adalah tunggu. Jadi sholat, puasa itu berguna bagi dirinya untuk membentuk mental. Nah kemudian ditarik ke periode Madinah dalam konstruksi sosial, ibadah sosial. Makanya ketika pertama aksi sejuta buruh itu, Bang Jumhur alaihissalam telah melakukan ibadah sosial yang pahalanya berlipat ganda. Nah, kemudian tadi diuraikan oleh pembicara selanjutnya, kalau eros apa yang dibayangkan, kalau yang selanjutnya itu paparan berdasarkan fakta empiris, dan ini semakin mengerucut. Jadi saya rumuskan, setelah reformasi maka harus revolusi. Setelah merdeka harus merdesa. Merdesa itu cukup sandang pangan, sopan santun, beradab, ya kan? Bisa berumah tangga, walaupun saya belum kawin, ya kan? Jadi perkara tubuh. Nah itulah yang disebut ibadah sosial, seperti yang diperjuangkan oleh seluruh para nabi. Sekian, terima kasih. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan.